Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala aidan laqad khalaqnal insana fi kabad. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin alhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin, jamaah salat maghrib mushola al-islah yang senantiasa semuanya dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha-Ghafur. Salawat teriring salam panindia terlimpah curahkan kariban junjungan kita habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarga dan para sahabatnya, dan kita selaku umatnya senantiasa mengharapkan dan mudah-mudahan selalu mendapatkan syafaatul uzma fid dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kita dapat bertemu kembali dalam pengajian rutin kita di setiap malam Ahad, yang mudah-mudahan waktu yang singkat yang kita gunakan di majlis taklim ini menjadi suatu waktu yang bermanfaat dan kemudian kelak dapat jadikan sebagai syafaat untuk kita semua, menjadi waktu yang ada keberkahan di dalamnya, menjadi waktu yang singkat yang terdapat cucuran rahmat Allah Subhanahu wa taala di dalamnya, yang sehingga apabila ada waktu-waktu yang telah kita lewati dengan sia-sia, dengan tidak ada nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan sababiah waktu yang singkat ini kita gunakan duduk di majlis taklim, walaupun cuma sebentar, mungkin kurang lebih hanya 1 jam, kurang lebih. Namun insya Allah ini menjadikan suatu amalan yang merupakan berhadiah, berpahala sebagai orang yang jihad fi sabilillah, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berbicara tentang kebahagiaan dunia sulit jika kita ingin mendapat yang namanya bahagia di dunia. Ini hanya sebuah kalimat yang dimana kita diberikan motivasi atas kalimat tersebut supaya kita semangat dalam menjalani kehidupan ini, yang padahal kalaupun pernah dapat kebahagiaan di dunia pernah kita rasakan itu cuma sebentar, Pak. Hari ini bahagia, besok mah susah lagi. Bener gak? Itu karena memang berubah-ubah, nggak ada yang kekal dan abadi. Siapa coba yang sekarang nih, dari sekian jamaah yang ada, yang sejak dari lahir ataupun dari sejak akil balik lah, dari sejak kita bisa merasakan bagaimana nikmat dan tidak nikmatnya hidup, siapa yang selama ini bahagia terus? Nggak ada ya. Nah, silih berganti, silih berganti. Itulah yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh telah kami jadikan kepada manusia fi kabad, sifat ripuh, capek. Dunia ini bukan tempat bahagia, tempat capek. Maka kalau di dunia capek wajar. Jadi bahagia itu ternyata terletak pada ketika kita merasa hati ini lebih tenang. Itu bahagia, lebih nyaman.
Pada intinya adalah manakala orang itu masih diberikan selamat oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah kebahagiaan. Iya. Bagaimana mau bahagia walaupun duitnya banyak kalau nggak selamat? Ya. Duitnya banyak, pas bikin jalan misalkan kehantam motor, kira-kira bahagia nggak? Duitnya mau banyak, nggak bahagia Pak. Ya. Nggak usah itu dah. Duitnya banyak, pas dikasih ujian sama Allah sakit gigi, nggak usah jalan parah, nggak usah. Bahagia nggak? Enggak. Sembuh giginya, lagi enak-enaknya nikmat makan ini itu, serba enak, serba nikmat semuanya. Buat belinya kagak ada, tuh hilang lagi bahagia. Bener nggak? Ya gitu. Sesaat memang. Sewaktu pernah ketemu kita dengan dimana hati kita merasa tenang, merasa nyaman, diberikan keselamatan oleh Allah. Di saat uang ada, makan pun nikmat, ya kan? Tidur juga nyenyak gitu. Tapi ternyata bisa dapat kita rasakan suatu nilai bahagia dalam hidup ini adalah di mana kita bisa melaksanakan dan mengisi waktu hidup ini dengan kebaikan. Tuh. Pasti itu dengan kebaikan. Itulah kebahagiaan yang ada di dunia itu. Rahimakumullah. Oleh karenanya kata Imam Ghazali rahimahullah taala dalam kitabnya memberikan nasihat kepada kita. Kata beliau, kalau kita mencari sosok seorang guru ataupun ulama ataupun kiai yang ahli qiraat ataupun ahli baca, entah itu dia baca Al-Quran, baca kitab hadis dan sebagainya, kata beliau bakal banyak dan mudah kita jumpai di muka bumi ini. Bakal mudah kita dapati guru yang pandai qiraat, bahkan hafiz Quran, banyak terhampar. Ya. Di seluruh penjuru dunia ini banyak orang yang hafiz Quran, banyak orang yang ahli qiraat, bahkan dengan suara yang indah, dengan lagam yang sangat merdu, banyak. Bahkan yang hafal ribuan hadis banyak. Itu kata beliau. Pasti banyak kita temui, banyak kita jumpai. Apalagi sekarang ini dengan mudahnya macam medsos ini, media sosial ini, mau macam apa aja kita nyari teori internasional yang terbaik tahun ini, ketik muncul di situ. Kita nyari sosok orang yang ahli qiraat akan banyak dan mudah kita jumpai. Kemudian kata beliau, apabila kita mencari dalam kehidupan dunia ini sosok orang yang ataupun guru, ustadz, kiai ataupun ulama yang ahli menjadi sebuah pakar dalam ilmu hukum fikih dan sebagainya, itu pun akan banyak dan mudah kita jumpai yang mengerti tentang masalah hukum fikih dari mulai toharoh bahkan sampai habisnya selesainya kitab fikih dia baca itu, dari mulai Safinatun Najah, mungkin Fathul Qorib dan seterusnya. Ilmu-ilmu yang terkait dengan hukum syariat, ilmu fikih akan mudah kita dapati. Begitu juga kalau kita mencari sosok guru ataupun seorang ilmuwan, cendekiawan yang tahu tentang banyak ilmu pengetahuan, bahkan sampai ilmu tentang teknologi sekalipun, pasti akan banyak kita temui. Bukan sekedar pakar matematik, bukan sekedar pakar bahasa, bukan sekedar pakar bahasa, ilmu tentang teknologi dan sebagainya, akan mudah kita jumpai. Bagaimana tidak sekarang ini, kita untuk mengirim uang ke tempat yang jauh tidak perlu datang kita ke sana, cukup lewat nomor ya Pak ya. Itu kan ilmu Pak, benar nggak? Maka dengan ilmu hidup menjadi mudah. Mudah nggak kira-kira? Kita tinggal di Gunung Putri, punya orang tua kita di Surabaya, orang tua kita butuh uang kita kirim, nggak perlu ke sana kan? Cukup lewat nomor, nyampe uang ke sana. Benar. Kita punya saudara misalkan di luar negeri sana, pengen melihat wajah dia sekarang seperti apa, ingin bertatap muka, bertatap wajah, tidak perlu kita mengeluarkan ongkos puluhan juta ke sana, cukup dengan video call, ya kan? Itu kan teknologi Pak. Gampang nggak kita temui? Gampang. Ya.
Nggak ketemu, nggak bersampingan, tapi mukanya berhadapan dengan kita. Saking hebatnya itu dunia tentang ilmu, Pak. Maka kata Nabi, dengan ilmu hidup akan menjadi mudah. Masyaallah rahimakumullah. Nah, kemudian kata beliau yang terakhir, tapi apabila kalian mencari sosok guru ilmu, ustadz ataupun kiai ulama yang mengajarkanmu tentang bagaimana kamu supaya takut kepada Allah, ini yang bakal sulit kita temui. Ya kan Pak? Untuk ngajar ngaji mah gampang. Ngajarin ngaji, baca Quran, baca hadis, baca sholawat, diajarkan baca-baca doa-doa dan sebagainya. Termasuk ilmu tentang fikih, diajarkan tentang toharoh, tentang bagaimana rukun sholat dan sebagainya. Gampang. Tapi ketika sudah diajarkan berbagai macam ilmu tadi, bisa nggak kita menanamkan dalam hati seseorang itu supaya ada rasa takut dalam hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang sulit. Ya. Maka walhasil banyak sekali terjadi orang yang kadang-kadang melaksanakan sholatnya rajin tapi maksiatnya masih jalan. Kenapa? Karena belum ada rasa takut hatinya kepada Allah. Sholatnya rajin tapi masih mau bermaksiat. Ibadahnya rajin tapi berbuat dosa juga doyan. Itu. Ini namanya kalau istilah bahasa jamu STMJ. Ya kan STMJ. Sholat terus maksiat jalan. Nama jamu itu STMJ. Ya. Gitu. Banyak yang begitu. Sholatnya rajin tapi maksiatnya masih dilakukan. Ibadahnya rajin tapi masih dosanya masih jalan dia kerjakan. Kenapa? Karena belum ada rasa takut dalam hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah inilah yang pentingnya kita terapi hati. Jadi dengan ibadah yang kita kerjakan, bagaimana supaya menenangkan dalam hati kita dengan ibadah itu merasa takut kepada Allah. Kalau sudah ada rasa takut dalam hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak lagi berani melakukan maksiat sekecil apapun kemaksiatan itu. Kalau sudah ada rasa takut dalam hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan pernah berani meninggalkan ibadah kepada Allah sekecil apapun pahala tentang balasan ibadah. Ya, paham. Ya, sedikit-sedikit aja nih, pelan-pelan aja Pak. Ini nih terapi yang begini kita. Ternyata bagaimana untuk menanamkan rasa takut dalam hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalimatnya sederhana. Bahkan ketika kita istilahnya mengkaji dari semua setiap panca indera yang ada pada diri kita, ini semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang punya kita, tidak ada. Mata ini punya siapa? Punya saya bukan. Punya Allah. Kenapa punya Allah? Karena bisa berkedip itu karena kehendak Allah. Bisa melek itu karena izin Allah. Bisa melihat pun karena kebesaran Allah. Apabila tidak Allah izinkan untuk berkedip, mata ini pun tidak bisa berkedip. Akhirnya kan bukan punya kita mata ini. Tangan pun demikian. Tangan ini bisa gerak, bisa megang, bahkan bisa mukul. Selama itu diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah sudah tidak izinkan, jangankan untuk gerak, jangankan untuk megang, jangankan untuk mikul, jangankan untuk mukul. Nah, kadang-kadang untuk bergerak pun sudah susah. Begitu juga dengan kaki. Seluruh anggota tubuh yang ada, hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya guna pakai doang Pak, selama Allah mengizinkan. Kalau Allah sudah tidak mengizinkan, wa man nu'amirhu nunakisu fil khalqi afala taqil. Ketika umur ditambahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hitungan yang jatah kehidupannya semakin berkurang, maka dikembalikan kepada awal semula penciptaan. Bagaimana ketika kita datang ke alam dunia ini, di awal kita masih bayi merah, mulai merangkak, merondang, mulai berdiri pun susah luar biasa, buat gigi, benar nggak? Tuh, nanti ditambahkan umur tidak jelang ke sono, sudah mau habis kontrak kita, kembalikan begitu, jadi kayak balik lagi tuh. Rahimakumullah. Oleh karenanya,
Lanjut. Dengan sebuah kisah sampaikan oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Setelah yang 4 perkara tadi, yang ternyata kita yang paling sulit temukan adalah bagaimana kita mendapatkan sosok seorang manusia, seorang guru, seorang ulama, seorang kiai, seorang ustadz, seorang teman bahkan, yang walaupun dia bukan kiai, bukan ustadz, bukan guru, seorang teman. Boleh jadi melalui teman ini, tapi dapat mengajarkan kita, membawa kita, mengajak kita dekat dan merasa takut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahimakumullah. Ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala di setiap hari itu, di setiap waktu itu mengutus 4 malaikat datang kepada kita. Nah, ini terapinya nih. Datang 4 malaikat itu kepada setiap orang. Malaikat yang pertama, ketika sudah sampai kepada orang tersebut, dia pergi. Dari ujung timur sampai ujung barat dia keliling. Untuk apa? Untuk mencari rezeki orang tersebut. Masih adakah rezekinya yang tersimpan di dunia? Kalau masih ada, dia lapor kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, bahwa rezeki buat si fulan di dunia masih ada. Berarti orang itu masih hidup, Pak. Apabila malaikat ini lapor kepada Allah, ya Allah, rezeki si fulan untuk makan si fulan sudah tidak ada di dunia, ya Allah. Kata Allah, itu warungnya masih buka. Iya, warung memang di rumah dia, tapi udah tidak ada hak dia di situ. Bener nggak? Banyak orang yang punya warung tapi ditinggalkan warungnya, meninggal dunia duluan. Banyak kan? Tapi dia kan di rumah dia tuh. Ternyata lewat warung yang terpampang di situ yang serba ada tadi, untuk hak orang itu sudah tidak ada. Walaupun ada di rumahnya. Paham gak kira-kira? Kata itu berasnya masih sekarung disimpan di kamarnya. Iya ya Allah, kata malaikat, ada beras sekarung di rumahnya. Tapi untuk dia makan di dunia sudah habis, ya Allah. Jatah dia sudah habis. Itu jatah siapa? Jatah yang lain. Jatah anaknya, jatah istrinya, jatah saudaranya, bahkan jatah tetangganya. Nah, ketika dia meninggal dimasakkan, dimakan sama semuanya. Yang beli maka makan. Benar nggak? Ini tajam ini kalimat ini, luar biasa ya. Kayak ngobrol kita tapi ngena ini tasawuf ini. Mengajarkan terapi hati supaya kita ingat dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, rasa takut kepadanya. Itu. Nah, apabila malaikat itu laporan rezeki si fulan masih ada, ya Allah, orang itu masih hidup. Tapi ketika dia sudah cari dari ujung barat sampai ujung timur, tidak temukan sesuap nasi pun, sudah selesai, jatah rezekinya di situ sudah tidak ada. Rahimakumullah. Kemudian setelah itu datang malaikat yang kedua. Setelah datang kepada orang tersebut, dia pergi. Sama keliling tuh dari ujung timur sampai ujung barat. Untuk apa? Mencari setetes air untuk dia minum. Kalau masih ditemukan oleh malaikat itu, malaikat lapor kepada Allah. Ya Allah, air untuk minum si fulan masih ada. Nah, berarti masih hidup kita. Masih ada jatah kita. Ya ada. Itu. Masih hidup. Tapi laporan malaikat ini, ya Allah, air setetes pun di muka bumi dari ujung barat sampai timur aku cari untuk jatah si fulan sudah tidak ada, ya Allah. Kata Allah, itu sumurnya masih banyak airnya, iya. Torrentnya masih penuh, iya. Kerannya masih ngocor, iya. Tapi sudah tidak ada hak bagian dia, ya Allah, untuk di dunia. Ya kan? Walaupun airnya masih ngocor di rumah sudah tidak bisa minum dia. Dia tinggalkan itu. Rahimahullah. Untuk mencari air. Yang ketiga, datang lagi malaikat yang ketiga. Setelah datang kepada orang tersebut, kepada kita, biar gampang dah. Malaikat itu pergi. Ya, keliling dari ujung timur sampai ujung barat. Untuk mencari apa? Mencari tempat di mana kita untuk singgah di muka bumi ini. Untuk duduk, untuk berbaring, untuk tidur, untuk bersendagurau, untuk kumpul. Apabila masih ditemukan tempat itu, dia lapor, ya Allah, tempat di dunia untuk si fulan masih ada. Makanya dalam sehari kita nggak bisa tinggal di satu tempat kan? Pagi kita di rumah, siang nanti ada di kantor. Itu tempat buat kita. Itu laporan malaikat sama Allah. Sore mah kita sudah ada di tempat lain lagi. Malam bahkan mungkin mencrok di kafe, kan begitu. Masih ada tempatnya, ya Allah, di muka bumi. Masih ada. Berarti orang itu masih hidup. Masih diberikan kesempatan hidup. Tapi manakala laporan malaikat ini yang keliling dari tempat untuk si fulan tadi sudah tidak ada,
Ya Allah, tempat si fulan di dunia sudah tidak ada ya Allah. Itu rumahnya mentereng, iya rumahnya ada ya Allah, tapi dia udah nggak bisa tinggal di situ. Ya. Kamarnya bagus, dia rapihin barusan. 2 bulan yang lalu dia rapihin, dia bangun, dia renovasi. Iya ya Allah, tapi dia sudah tidak bisa tinggal di kamar itu. Yang walaupun kamarnya dia bangun, dia rapihkan. Rahimakumullah. Maka ketika sudah tidak ada tempat lagi untuk si fulan di muka bumi, itu sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang terakhir datang malaikat yang keempat. Sama tuh datang, dia pun pergi keliling dari ujung barat sampai timur untuk apa? Mencari waktu. Mencari waktu. Disebut dalam Al-Quran waktu ini ajal. Batas waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau masih ada tersisa waktunya di muka bumi, orang ini masih hidup. Tapi kalau sudah tidak ada waktunya untuk dia di muka bumi, sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah makna kalimat idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Sudah tidak ada waktu untuk dia bersenda gurau di muka bumi. Sudah tidak ada waktu untuk dia bercanda, untuk dia ngaji, untuk dia sholat, untuk dia kumpul bersama keluarganya. Keluarga masih ada, iya, tapi waktu dia untuk kumpul dengan keluarga sudah habis ya Allah, kata malaikat. Nah, inilah yang sampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari situlah kita diciptakan dan ke situlah kita dikembalikan, serta dari situ pula kita akan dikeluarkan di waktu yang akan datang. Rahimakumullah. Maka kalau sudah tidak ada lagi jatah makannya, sudah tidak ada, jatah minum sudah tidak ada, tempat buat dia tinggal pun sudah tidak ada, waktu untuk dia berjalan hidup pun di muka bumi sudah tidak ada, maka sudahlah diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ternyata orang mati itu sederhana, Pak Deh. Bukan karena serangan jantung, bukan karena isana punya penyakit gula yang kronis dan sebagainya, penyakit yang berat yang susah diobati, bukan karena itu. Orang mati itu karena sabab nggak minum dan nggak makan. Benar nggak? Ya kalau masih makan dan minum nggak masih hidup. Sederhana kan? Maka jangan takut. Iya kan? Bukan karena darah tinggi yang parah, ginjal, jantung dan sebagainya, itu hanya sabab saja, tanda-tandanya. Tapi pada hakikatnya orang itu sudah tidak punya jatah untuk makan, tidak punya jatah untuk minum, sudah habis jatahnya pada tempat tinggal, sudah jatahnya waktu untuk dia di muka bumi ini. Diambil tuh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sudah dapat laporan semuanya serba habis, sudah tidak ada lagi jatah semuanya yang 4 perkara tadi. Karena kalau masih ada jatahnya Pak tetap hidup. Walaupun kecelakaan misalkan, tangannya patah, kakinya patah, diamputasi semuanya, nggak punya tangan, nggak punya kaki, rezekinya masih ada, hidup nggak? Hidup. Ya kan? Berapa banyak orang yang masih hidup nggak punya tangan tanpa kaki? Ya, rahimakumullah. Bahkan ada yang kepalanya pecah, terbentur trotoar dan sebagainya, dibawa ke rumah sakit. Ya kan? Belum masuk ke ruang ICU, dirawat, isolasi dan sebagainya. Ya, 2 bulan sehat lagi. Berarti masih ada rezekinya yang belum dia makan di muka bumi. Gitu. Sehat, segar bugar, pulang mancing, habis senda gurau, sampai rumah plek langsung, berarti jatahnya udah habis. Ya, padahal sehat. Rahimakumullah. Jadi sederhana ternyata Pak. Ya Allah, ya Allah. Nah, ketika sudah habis jatah semuanya tadi, barulah dipanggillah malaikat Ijrail. Kata, "Hai Ijrail, 4 malaikat sudah laporan bahwa si fulan jatahnya di dunia sudah habis. Untuk makannya sudah tidak ada walaupun cuma sesuap. Untuk minumnya sudah tidak ada walaupun cuma setetes. Tempat tinggal untuk dia sudah tidak ada. Waktu untuk dia pun sudah habis. Lalu bagaimana ya Allah?" kata Ijrail. "Ini tugasmu, laksanakan." Datanglah Ijrail kepada orang tersebut. Masya Allah. Nah, ketika Ijrail datang kepada orang tersebut, tidak langsung dicabut Pak. Enggak. Kalau orang ini orang yang beriman, orang yang rajin ibadah, orang yang gemar dengan kebaikan, ya, hatinya baik, lembut, kata-katanya baik, suka ibadah, demen silaturahmi, pokoknya amal baiknya banyak Pak.
Israil ini datang dengan santun, assalamualaikum. Kita aja nggak dengar. Coba kalau dengar yang nungguin pada kabur itu. Assalamualaikum Pak, maka jangan takut sama Israil, jangan takut. Sama orang yang beriman, orang yang rajin sholat, rajin ngaji, suka berbuat baik, gemar sedekah, baik dengan sesama, dengan siapapun. Orangnya sebaik sama santun, ramah, tamah dan sebagainya. Baik pokoknya. Malaikat pun akan baik. Uluk salam dulu Pak. Walaupun tuh bibirnya sudah tidak berucap untuk menjawab salam tadi, hatinya, ruhnya menjawab salam malaikat itu. Dijawab oleh ruh kita itu. Waalaikumsalam. Gitu. Aku diutus oleh Allah untuk menghampiri jasadmu dan ruhmu. Tapi sebaliknya, kalau orang itu orang jahat, sholat nggak pernah, ibadah yang lain nggak pernah, sama orang lain jahat mulu bawaannya. Oh, ini malaikat jangankan ngucapin salam Pak, dengar langkahnya aja dari tempat dia jalan untuk menuju orang tersebut, wah itu getarannya itu suaranya 500 tahun perjalanan dunia udah kedengeran. Saking menyeramkannya itu, gemuruh luar biasa. Sesuatu yang menakutkan. Boro-boro uluk salam Pak. Rahimakumullah. Nah ketika Israil sudah datang, apa langsung dicabut? Enggak. Udah mengucapkan salam. Aku disuruh oleh Allah untuk mencabut ruhmu. Oh enggak. Itu. Ketika Israil sudah nampak di situ, diutuslah oleh Allah Subhanahu wa taala malaikat. Malaikat rahmat dan malaikat azab. Yang disebut dengan malaikat raqib dan atid. Kata guru kita dulu waktu di MI, katanya raqib sebelah kanan, atid sebelah kiri, kan gitu. Ya. Tugasnya raqib mencatat amal yang bagus, atid mencatat amal yang jelek. Dulu datang dua malaikat ini. Ketika datang raqib kepada orang tersebut dengan mengucapkan salam, orang yang soleh, orang yang baik, mengucapkan salam, assalamualaikum, dijawab oleh ruh kita, waalaikumsalam. Wahai fulan, engkau sudah saatnya untuk kembali kepada Allah. Kami diperintahkan untuk menjemputmu. Bahasanya begitu Pak. Untuk menjemput, kata raqib itu. Dengan Israil di situ ada di samping. Inilah catatan amal perbuatanmu selama engkau hidup di alam dunia. Dibuka tuh di lembaran pertama, hitam semua tulisannya. Oh, nilainya 9, bahkan ada yang 10. Bagus semua. Lembaran kedua bagus, lembaran ketiga bagus. Tiap tahun itu lembaran apa? Nah, makanya kan ada istilah malam Sya'ban itu kan laporan pertahunan itu. Tiap tahun itu dibuka lembarannya. Berarti kalau hidupnya 40 tahun berarti 40 lembar. Ya kan? Setahun lembar. Kalau hidupnya 60 tahun berarti 60 lembar catatan namanya. Dibuka semuanya, bagus semua. Catatannya warna hitam semua, nilainya 9 atau 10 semua. Kira-kira kalau seperti rapat seperti itu. Bagus semua. Begitu sudah selesai, wahai fulan, inilah catatan amal perbuatan selama engkau di dunia. Bagus semuanya. Ya Allah, kata raqib, malaikat rahmat ini, catatan amal si fulan ini bagus semua ya Allah. Banyak bagusnya ya Allah, banyak bagusnya ya Allah, banyak kebaikannya. Ya, maka perlihatkanlah ya Allah tempat apa yang bakal dia singgahi nanti. Oh, ketika sudah dibuka amalnya tuh, jadi enggak ujung-ujung dicabut ini apa? Dikasih lihat dulu. Ya Allah, perlihatkanlah tempat yang bakal dia singgahi nanti. Dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala hijab batin kita ini. Dibuka oleh Allah. Yang walaupun mungkin mata sudah terpejam, napas sudah tersengal, bahkan tinggal sisa-sisa napas yang begitu jarang, tapi ruh masih ada. Dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika catatan amalnya bagus semua dibuka, ternyata disitulah diperlihatkan terhamparnya sebuah taman yang indah, taman-taman surga. Di situ sebuah tempat yang sejuk, yang indah, yang nyaman kalau kita tinggal di situ. Gimana sih kalau kita naik bus misalkan mau ke tempat rekreasi, begitu sudah kelihatan, dari kelihatan dong belum turun, dia seneng kan? Seneng nggak kira-kira? Macam begini dah. Ada yang berkat umroh nih kedengaran. Macam begini dah. Kita naik mobil bis dari Jeddah menuju Masjidil Haram, ya kan? Itu dari kejauhan gemerlap
lampu kalau malam, apalagi malam, apalagi malam. Gemerlap indahnya lampu yang terpajang di tower jam-jam itu, indahnya luar biasa, ya kan? Lihat berbagai macam cahaya yang gemerlap di atas Masjidil Haram itu luar biasa indahnya. Seneng gak hati kira-kira? Seneng kan? Oh, pengen cepet-cepet tuh. Pada itu tuh sopir maco mobil itu udah kencengnya luar biasa, ya kan? Tapi hati kita udah nggak sabar tuh, pengen cepet-cepet sampai ke tempat yang itu yang kita pandang indahnya luar biasa. Itu dunia. Macam kita berekreasi ke tempat misalkan Taman Safari ataupun misalkan taman misalkan Cibodas ataupun Pantai Carita. Begitu melihat gelombangnya laut yang indah kan, udah pengen cepet-cepet turun dari bis itu, benar. Begitu turun kadang-kadang udah peduli sama bawaan dan sebagainya, langsung ngacir ke sebelah lari, saking senengnya. Begitulah gambaran orang yang ketika diperlihatkan tempat yang bakal dia singgahi, tempat yang indah, taman-taman surga diperlihatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai macam fasilitas yang indah, orang itu pengen segera datang ke sana. Seakan-akan dia lari dengan sekuat tenaga, dengan batinnya itu. Biasanya orang yang lari itu kan capek ya Pak De ya, benar nggak? Nah kalau capek minum dulu Pak De. Gimana nyari akal? Nah, ini seru nih Pak De. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, biasanya kalau orang tergesa kita itu lari gitu kan, mengeluarkan tenaga, capek dia. Nah, yang walaupun jasadnya diam di hadapan kita di sini sudah tidak berdaya, tapi batinnya ketika diperlihatkan oleh Allah dengan tempat yang indah tadi, dia lari mengejar tempat yang indah itu, pengen cepat-cepat sampai ke sana. Ternyata inilah ya, ketika orang itu lari untuk sampai ke tempat yang dia tuju dengan rasa capek dia di situ, inilah yang diibaratkan sebuah tamsil ataupun contoh ya, yang muncul keringat di keningnya. Maka jumhur ulama menafsirkan ketika kita melihat salah satu ahli mayit mengeluarkan keringat di keningnya dengan bintik-bintik keringat, bukan gubyus, bintik-bintik keringat muncul di jidatnya, itu bertanda husnul khotimah. Benar nggak? Sering dengar gitu kan? Salah satu. Nah ternyata nggak ujung-ujung muncul keringat itu Pak. Kenapa keringat itu bisa muncul di salah satu isyarat anggota badannya itu? Yang seringkali muncul itu di jidat di sini, berkeringat sini, gitu. Berkeringat di sini, sehingga mengeluarkan warna yang kekuning-kuningan wajahnya, bukan pucat, tapi kuning, bukan genek, tapi agak menguning. Nanti hilang menguningnya kalau napas sudah tidak baru putih, gitu, pucat putih, ya kan? Bukan pucat genek, bukan. Kan ada orang yang kita meninggal hitam legam, ada genek, gelap, begitu. Ada yang wajahnya bercahaya. Ternyata munculnya keringat yang bintik-bintik di jidat itu, di kening itu, itulah sabab dia ngejar tempat yang bagus tadi, yang indah tadi, seakan-akan merasa capek, berkeringat. Itu muncul keringat itu lewat jidatnya. Nah, cuman guru kita ngambil bahasanya yang gampang. Tanda-tanda orang husnul khotimah salah satunya adalah manakala jelang sakaratul maut muncul bintik-bintik keringat di keningnya. Ternyata itu perjalanan sejarah. Jadi enggak langsung muncul begitu saja. Kenapa keringat itu bisa muncul? Karena orang itu tadi seperti orang yang lari, diperlihatkan tempat yang indah, pengen buru-buru sampai ke tempat itu. Seakan-akan dia udah nggak sabar tuh, udah nggak sabar, pengen cepat sampai ke tempat yang diperlihatkan yang indah tadi. Rahimakumullah. Jadi sehingga muncullah bintik-bintik keringat di keningnya itu. Tapi sebaliknya, itu tanda ya orang yang soleh tadi, yang husnul khotimah disimpulkan oleh ulama-ulama seperti itu. Tapi sebaliknya, apabila yang diperlihatkan tadi catatan buku kebaikannya cuma sedikit, yang tercatat dalam kebaikan tersebut, karena memang tidak ada barangkali kebaikan kecuali hanya sedikit yang dia perbuat. Tapi begitu dibuka buku catatan oleh malaikat azab ataupun malaikat atid tadi, banyak sekali catatan kejelekannya.
Nah ini pun menimbulkan tanda. Bagaimana tandanya? Begitu sudah diperlihatkan ternyata banyak jeleknya catatannya. Kata malaikat, ya Allah, buka dan perlihatkan, tunjukkan tempat apa nanti, tempat seperti apa nanti untuk si fulan ini singgah. Gitu. Alam barzah itu. Begitu diperlihatkan, disitulah diperlihatkan dengan sosok isana binatang yang menyeramkan, tempat yang menakutkan, kobaran api yang seakan-akan tidak akan pernah padam, dan sebagainya. Intinya tempat yang sangat menakutkan. Itu yang disebut dengan hufratan min hufarin niron. Dalam doa itu kan, kalau tadi raudhah min riyadil jannah. Yang kedua nih hufratan min hufarin niron. Sejelek-jeleknya tempat yang sangat menyakitkan dan sangat menjijikan, menakutkan. Rahimakumullah. Ketika diperlihatkan tempat yang seperti itu, nah seakan-akan dia mau lari, mau kabur, bukan mengejar, mau lari, mau kabur, sampai tidak mau melihat tempat itu. Matanya sampai ngereket ngancing. Itu kadang-kadang mulutnya pun sampai ngancing saking nahan rasa takutnya dengan melihat tempat tadi yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasanya seringkali ada orang yang ketika di samping di mana dia terbaring ada bantal, dia pegang bantal dengan kencang. Kadang-kadang ada spray, dia pegang dengan kencang. Kadang ada orang yang di sampingnya, ya kan, yang sedang nemenin itu dia pegang dengan erat, dengan kuatnya. Sampai isana seperti orang yang menggigil. Gitu. Tidak sedikit sampai mengeluarkan isana suara yang ngorok, gitu kan, ngorok gitu tuh. Terus kemudian disitulah mulai mukanya yang semula putih jadi legam, gemuk kalau bahasa orang Sunda, tahu gemuk, ya kan, biru, membiru. Nah, merasa ketakutan tadi. Gitu. Bahkan tidak sedikit ada yang sampai mengeluarkan liur ataupun busa dari mulutnya. Kenapa? Karena saking menahan ketakutan. Tidak jarang pula ada orang yang sampai mengeluarkan menetes darah di hidungnya. Bahkan ada orang yang ketika kita mandikan pada saat sudah jadi jenazah, ada kotoran yang keluar dari buburnya. Ternyata 3 tanda itu Pak, naudzubillah min dzalik, jangan sampai lah. Itu salah satu bagian daripada tandanya su'ul khotimah. Itu kita mesti paham itu ya. Dan ada sering kita ya, gitu kan. Sering menemukan ketika kita mandikan jenazah, gitu, ada kotoran yang masih hangat yang keluar dari buburnya, yang masih nempel kadang-kadang di situ. Ada orang yang keluar seakan-akan seperti orang yang habis minum air yang berbusa itu di sini. Gitu. Ada yang keluar darah dari sini, walaupun sedikit itu ada, seakan-akan keluar darah gitu kan. Wah ini waktu pas les disambutnya nyawa, giginya mengatup, menggigit bibirnya, itu itu tadi mengkerketnya itu karena ketakutan, sampai ngerekat gitu. Orang takut gimana sih? Rahimakumullah. Nah, ternyata itu 2 tanda itu yang dibikin kalimat yang simpel oleh guru-guru kita, oleh orang yang sering mengajarkan, yang mengingatkan kepada kita. Itu tandanya husnul khotimah, manakala menimbulkan cahaya wajah yang menghuni dengan keringat yang keluar dari keningnya. Itu tandanya yang paling gampang kita dapati sebagai husnul khotimah. Tapi yang ketika sampai keluar kotoran, keluar darah, keluar air liur dan sebagainya, gigi mengancing dengan kuat, itu bertanda menahan ketakutan yang luar biasa. Karena melihat tempat yang diperlihatkan, tempat yang sangat tidak indah oleh Allah Subhanahu wa taala, tempat yang menakutkan. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ketika sudah diperlihatkan itu, disitulah peran Ijra'il dari ujung jempol ke lutut, dari lutut ke pusar, bertahap dari pusar ke dada. Disinilah batas daripada ujung terakhir diberikannya kita kesempatan untuk tobat. Masihkah kita sanggup di situ mengucapkan kalimat zikrullah, ataupun kalimat istighfar, ataupun kalimat tasbih? Nah, maka disinilah peran orang yang masih sehat, yang masih hidup, untuk tidak meninggalkannya. Dibimbing dengan talqin la ilaha
illallah. Pelan-pelan. Jangan la illallah. Ikutin la. Baru bingung dia malah. Nah, kalau talqin orang yang sudah kelihatan musakaratul maut itu pelan-pelan. Nah, deketin ini karena yang paling terakhir berfungsi dari sekian panca indera yang ada pada setiap orang, itu yang paling terakhir berfungsi adalah terakhir ya, difungsikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pendengaran. Pertama lahir pendengaran lebih awal berfungsi, nanti terakhir pun pendengaran lebih akhir daripada berfungsi pendengaran. Maka deketin di kupingnya tuh la ilaha illallah, tunda la ilaha illallah, agak jarang-jarang, kasih jarak. Jadi supaya ada kesempatan dengan nafas yang tersengal tadi hatinya bisa ngikutin. Karena jujur biar bagaimanapun semales-malesnya kita lisan kita ngucapin, kalaupun kita masih bisa berucap, hati mah nggak bisa dibohongin Pak. Contoh, misalkan kita pada saat hadir di tempat tahlil, kita nggak mau ngikutin kalimat tahlil, hati mah tetap tahlil, bener nggak? Ya, walaupun nggak mau ngucapin lisan, hati mah tetap ngikutin. Contoh misalkan yuk kita praktekkan sekarang, coba saya yang baca deh, bapak diem baik, hatinya ikut nggak? La ilaha illallah, la ilallah, la ilallah, ikut kan? Nah, walaupun nggak ngucapin, benar? Ikut kan? Hati mah ikut Pak. Maka disebut dari situlah fungsi terakhir talqin daripada Islam menghantarkan jelang datangnya sakaratul maut bagi orang yang hendak meninggal dunia. Itu. Peran di situ peran orang yang masih sehat, yang masih hidup sangat penting, jangan ditinggalkan. Khawatir ketika kita tinggalkan dengan sekejap dia lolos duluan tanpa kalimat itu. Sebab dengan berakhirnya napas dengan kalimat itu, ya man takalama bi kalami la ilaha illallah dakhalahul jannah kata Rasul. Siapa orang yang di akhir kalimatnya dengan kalimat la ilaha illallah, di akhir napasnya, di akhir kehidupannya, di akhir kalamnya dengan ujung kalimat la ilaha illallah dakhalahul jannah. Rahimakumullah. Singkat sekali hidup ini. Ya Allah. Nah, maka ketika sudah kumpul semuanya diiring dengan itu, bagaimana kalau terasa berat dengan kalimat tadi? Cukup lama kalimat la ilaha illallah. Itu bagi napas tinggal tersenggal sedikit di ujung kerongkongan itu berapa? Ada nggak kira-kira yang paling pendek, yang paling ada? Apa itu? Allah, 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 Allah. Ikut kan? Allah, 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 Allah. Ini karena di saat mulut sudah terkunci, badan sudah tidak berdaya, tinggal hati yang berfungsi dengan pendengaran yang terakhir berfungsi. Itulah makna memberikan sebuah zikir khaufi, zikir rahasia, zikir yang tertanam dalam hati. Insya Allah. Hadrahimakumullah. Maka ketika sudah kumpul semuanya, Rasul pernah nawar, ya Jibril, sampaikan kepada Allah, kira-kira berapa lama kesempatan tobat umatku diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum datangnya ajal kematian. Disampaikan oleh Allah 1 tahun, wahai Jibril, sampaikan kepada Muhammad. Ya Muhammad, 1 tahun katanya, kelamaan. Karena habis tobat 1 tahun maksiat lagi, repot urusan. Datang lagi Jibril menghadap Allah. Kata Rasul, ya Jibril, sampaikan kepada Allah, kelamaan kalau setahun. Ya, dekatkan. Datang lagi Jibril, berapa lama? 1 bulan Muhammad. Bagi umatmu Allah terima tobatnya sebelum 1 bulan datangnya ajal kematian. Itu pun masih kelamaan Jibril, kata Rasul. Datang lagi kepada Allah. Ya Allah, kelamaan, kata Muhammad, kasihan umatnya. Sampaikan Jibril kepada Muhammad 1 minggu. Diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum ajal kematian datang kepadanya. Datang lagi Jibril 1 minggu, ya Muhammad, kelamaan. Akhirnya 1 hari. 1 hari pun kelamaan. 1 jam pun kelamaan. 1 jam dia tobat, setelah itu mati. Diterima tobat Allah Subhanahu wa taala sebelum 1 jam kematian. Kelamaan, kata Rasul.
Lalu bagaimana? Nah, turunlah kalimat sebuah hadis. Tuqbalu taubata abdin ma lam yughargir. Allah terima tobat seorang hamba sebelum nafas di kerongkongan. Jadi di sini tertunda apa nafas di sini terakhir. Ketika les itu udah salawat doang. Gitu. Maka Allah Subhanahu wa taala akan tetap menerima tobatnya seorang hamba malam yughargir sebelum nafas di ujung kerongkongan. Gitu. Maka diberikan kompensasi seperti ini. Jangan sampai nunggu nafas di ujung kerongkongan. Yuk kita gunakan nafas ini untuk senantiasa berzikir kepada Allah. Insya Allah. Rahimakumullah. Demikian barangkali dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan menghantarkan sebuah terapi hati kita semakin merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kita rasakan itu semua sehingga tertanam rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.